adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Lausa harap kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah kita mau merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menjagai, melindungi kami, sehingga kami boleh bangun lagi pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru daripadamu. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Lausa harap adik-adik tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk merenungkan firman-Nya. Adik-adik, kita akan merenungkannya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Adik-adik bisa membaca secara keseluruhan di Alkitabnya masing-masing. Lause akan membacakannya pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan kisah antara Daud yang berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Nah adik-adik, jadi pada waktu itu Daud berteman dengan Nahas, ada seorang raja dari Bani Amon. Nah ketika Nahas ini meninggal, maka anaknya Hanun menggantikannya menjadi raja. Nah ketika Daud mendengar nih kabar bahwa Nahas meninggal, sebagai teman yang baik, Daud ini mengirimkan pesan melalui pegawai-pegawainya turut berduka cita bagi anaknya atas kehilangan ayahnya, yaitu Nahas. Tapi Hanun, anaknya Nahas ini, ketika mendengar ucapan duka cita daripada Daud, Hanun ini malah menganggapnya sebagai ancaman. Nah adik-adik, sehingga pegawai-pegawai yang disuruh oleh Daud mengucapkan turut berduka cita kepada Hanun malah diperlakukannya dengan tidak baik, yaitu disuruhnya untuk mencukur janggut mereka, bahkan juga memotong pakaian mereka. Adik-adik, wah ini merupakan suatu penghinaan bagi Daud. Adik-adik mendengar hal ini, Daud sangat kecewa dengan Hanun. Wah dia sangat kecewa adik-adik, dan kekecewaan Daud ini didengar oleh Hanun adik-adik. Wah bukan malahnya Hanun ini meminta maaf kepada Daud, malah adik-adik Hanun ini merencanakan untuk berperang terhadap Daud. Adik-adik, jadinya mereka akan berperang. Daud ketika mengetahui bahwa orang Amon, Hanun ini ingin menyerang bangsa Israel, wah Daud juga dia tidak berdiam diri saja adik-adik, tetapi dia juga menyuruh Yoab dan adiknya Abisai untuk memimpin atau juga mengatur barisan perang yang ada. Jadi Yoab dan juga Abisai ini mereka yang memimpin tentara-tentara Daud yang lainnya. Dan adik-adik, mereka bukan saja mengatur, mereka bukan saja merencanakan strategi perang dengan baik, tetapi adik-adik ada satu kunci kemenangan mereka, yaitu ayat yang sudah kita baca tadi adik-adik. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Mereka berharap kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Walaupun pengalaman berperang mereka sudah sangat banyak, mereka pintar di dalam mengatur strategi peperangan, tetapi adik-adik mereka tidak melupakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar adik-adik, selama perjalanan mereka, perjalanan peperangan mereka, Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Sehingga mereka terus berharap, mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangan dari setiap peperangan dari bangsa Israel. Nah adik-adik, pada ayat yang ke-19 di situ dikatakan, ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya.
Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Nah adik-adik, Daud pun mendapatkan kemenangan. Daud dan prajurit-prajuritnya, Yoab dan Abisai itu mereka mengalami kemenangan atas Bani Amon dan juga terhadap orang Aram yang waktu itu dimintai tolong oleh Bani Amon untuk membantu mereka di dalam peperangan. Wah adik-adik, dengan kemenangan yang didapati oleh orang Israel, oleh Daud, oleh Abisai dan oleh Yoab, akhirnya mereka bangsa-bangsa yang lain pun takluk dan juga takut kepada orang Israel. Nah adik-adik, kunci kemenangan bangsa Israel, Daud adalah karena mereka mengandalkan Tuhan. Demikian juga adik-adik dengan kehidupan kita. Kita boleh merencanakan tentang masa depan kita. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi ingat, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita boleh saja berencana, tetapi percayalah, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Untuk itu adik-adik, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kita mau belajar, ketika kita mau mengambil keputusan, ataupun ketika kita mulai mengawali hari hidup kita, mengawali setiap pagi kita, mari kita awali dengan doa, dengan renungan firman Tuhan, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa berjalan di dalam kebenaran, dan biarlah kita terus menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan. Bahkan hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dari kecil kita sudah bisa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, kami bersyukur untuk setiap perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan memberkati, semangat belajar. Bye-bye.